إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا والإلى آخرهم ومن الشيخ وإلى والدينا شهود الله لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا سيد يا نفس يا سرمد يا سيد يا نفس يا إنجاز قال المصنف رحمه الله تعالى النبي ومثلا الذي وقع sekarang bahas faslun batu kawam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Hada dalam ini faslun ialah fasal. Wa tuqawwam urudut tijarati 'inda akhiril hawli bimashturiyati wa yukhraju min dhalika rubu'un musyri wa tuqawwam dan dihargai atau dihitung wa tuqawwamu dan dihargai atau dihitung urudut tijarati apa barang-barang perdagangan. Urudut tijarati apa barang-barang perdagangan. Inda akhiril haul ketika akhir haul. Inda akhiril haul ketika akhir haul. Apa haul? Tahun satu tahun. Akhir dari perdagangan di akhir tahun dihitung bimasturiyati bima dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu ini apa namanya, dengan uang emas atau uang perak, emas atau uang perak. Usturian yang dibeli apa urut tijarah dengan emas. Jadi kalau dibeli pakai emas, uangnya pakai emas. Uang dinar emas. Dibeli dengan emas, maka barang dagangannya itu dikonversi senilai emas. Kemarin sudah dibahas nisabnya emas berapa gram? 96 gram. Ya. Kalau diuangkan kurang lebih, kalau 500.000 kurang lebih berapa? 50 juta. Ya. Berarti kalau barang dagangannya di akhir tahun senilai 50 juta, berarti
sudah mencapai 1 nisab. Paham? Jadi sudah mencapai 1 nisab. Karena mencapai 1 nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? 2,5%, ya, 2,5%. Jadi gampangnya ikut kurs emas ya. Kalau emasnya itu 100.000 1 gram, oh emas apa itu? Emas 24 karat. Misalkan 1/3, maka berarti 100 juta. Kalau hanya 500.000, berarti berapa? 50 juta. Ya, kurang lebih. Jadi nisabnya perdagangan sama dengan nisabnya emas. Kita yang gampangnya ya. Karena sekarang tidak ada uang emas, maka harganya emas itu yang dikonversikan ke rupiah. Kalau emasnya harganya 600.000, berarti 600.000 kali 90. Nah, jadi lihat-lihat itu, lihat di internet harga emas di bulan itu atau di tahun itu atau di hari itu ketika mau menghitung nisab daripada perdagangannya, gitu ya. Wa yukhraju min dzalika rub'ul usyri. Wa yukhraju, dan dikeluarkan zakatnya, maksudnya ya. Yukhraju, dan dikeluarkan min dzalika, dari itu bimasduriyat itu ya. Yang dikeluarkan rub'ul usyri apa? 1/4 dari 1/10. Tahu 2,5% sama emasnya dan perak. Kalau perak tergantung Anda itu mau konversi dengan harganya emas atau konversi dengan harganya perak, sama-sama bisa. Kalau perak kemarin berapa nisabnya? 672 gram ya. Kalau perak. Bila susah yang mudah memang konversi dengan emas. Wa mastukhrija min ma'adiniz zahabi wal fiddati yukhraju minhu rub'ul usyri. Wa ma, dan ada tumbat ustukhrija, yang dikeluarkan apa ma? Ustukhrija, yang dikeluarkan apa ma? Min ma'adiniz zahabi wal fiddati, dari tambang-tambang emas wal fiddati, dan perak. Yukhraju, ialah dikeluarkan artinya apa? Dikeluarkan zakatnya itu ya. Minggu dari ma seperti tadi. Apa yang dikeluarkan? Rub'ul usyri, apa? 1/4 dari 1/10, sama 2,5%. 2,5%. Filhali seketika. Filhali seketika. Jadi tidak harus menunggu haul. Jadi silakan kalian
di sawah kalian ternyata di dalamnya ada emas, oh enak itu. Jangan di sawah aja kalau gitu. Di depan rumah, oh gak enak ya. Sekalian makan di dalam kamar, di dalam kamar ternyata di bawah lantainya ternyata tak banyak emasnya, tapi bukan emas dari peninggalan orang dahulu, memang tambah emas. Kalau peninggalan orang dahulu itu namanya dikas, kalau ini namanya makdim. Di emas yang diperoleh dari tambang dirinya sendiri, maka harus dikeluarkan berapa? 2,5%. Tapi itu pun kalau mencapai nisab, ya mencapai nisab. Kalau hanya emas hanya 1 biji jagung, nggak ada 96 gram, paling hanya 2 gram atau 3. Nah, ya, sama ya. Jadi itulah Islam. Islam itu apapun yang yang menjadi penghasilan dan berharga itu ternyata bukan milik yang punya sepenuhnya, masih harus berbagi dengan orang fakir miskin, dan itu pahala. Jadi itulah harta yang akan menghantarkan dia masuk surga, orang berzakat. Jadi kalau tidak mau bayar zakat, bisa jadi di dunia hidupnya banyak masalah, dan di akhirat pasti bermasalah dengan malaikat yang di neraka itu, dan mau kita dibayar hanya 2,5%. Itu pun 1 tahun sekali kalau perdagangan. Kalau pertanian setiap kali panen, gitu kan. Kalau hewan ada haulnya 1 tahun sekali, dan itu tidak banyak. Wa ma yujadu minar rikazi fahuwa fafihi al-usul. Wa ma dan adapun barang yujadu yang didapati minar rikazi dari barang-barang terpendam, minarikazi dari barang-barang terpendam masa jahiliyah, barang-barang terpendam masa jahiliyah. Masa jahiliyah sebelum Islam masuk ya. Jadi tanah Jawa ini banyak gitu, emas-emas yang ditanam, disimpan oleh orang-orang dulu. Apakah itu orang biasa maupun raja-raja, banyak sampai sekarang banyak. Saya dulu waktu masih kecil di rumah saya di Situbondo itu banyak ditemukan itu lubang. Di orang-orang tertentu yang paham ada kode-kodenya. Kode biasanya batu, saya nggak paham juga. Wah, ini di dalam ada emasnya ini. Hanya rame-rame digali. Dan betul, sekian meter digali, 2-3 meter, di dalam itu ternyata sudah rapi, ada batu rapi ditata. Di dalamnya banyak emas, tapi sudah berupa hiasan. Ada yang gelang, ada yang kalung,
dan macam-macam apa namanya itu mahkota. Banyak orang kaya mendadak waktu itu. Saya waktu masih SD, saya hanya lihat saja orang pada berebut mengambil. Jadi waktu saya itu kurang lebih ada berapa titik, ada 5 ya, dan dijual. Ya, mas mungkin sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu disimpan dan punya. Banyak orang kaya juga. Terus beberapa bulan kemudian ketahuan pemerintah dilarang dari itu. Jadi mencari apa namanya tempat-tempat yang di dalamnya ada simpanan emas dilarang dan berhenti sampai sekarang. Itu dulu seperti itu. Karena sebelum datangnya Islam ini ada tanah Jawa agak banyak ya, Hindu dan ya, dan mungkin simpan bagaimana. Itu kalau mendapatkan barang seperti itu namanya rikas, Pak. Rikas. Jadi harta-harta kekayaan emas atau perak yang namanya yang disimpan. Saya kemarin ada tamu itu dulu sampai pagi itu mulai suku baru datang untuk PI untuk Molikok Jawa Timur. Itu juga bercerita di Jember itu ada beberapa titik yang di dalamnya itu ada 6 ton emas. 6 ton emas. Banyak beberapa titik. Tapi ngambilnya masih problematik. Kalau diambil ketahuan pemerintah, sudah nggak jadi miliknya, langsung menjadi milik pemerintah dianggap milik negara. Masuk apa namanya ini pembakaran. Ya. Kalau diambil malah berurusan dengan hukum, malah bukan menjadi kaya. Jadi repot, saya repotan. Dilaporkan ya sudah, dan dilaporkan ya sudah, hanya tahusan dari situ itu kemarin sudah selesai. Jadi di tanah Jawa ini banyak simpanan-simpanan itu yang peninggalan orang jahiliyah sebelum Islam. Ya kita gak usah berharap yang begitu. Kalau ingin uang, bener, mikir-mikir yang kayak gitu itu akhirnya jadi orang ngelamun, menghayal, malah repot. Kerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh umumnya. Kalau kemudian tanpa sengaja terus mendapatkan kayak gitu, alhamdulillah, tidak usah dipikir. Orang yang berpikir seperti itu rata-rata akhirnya jadi orang suka ngelamun, terus tersenyum sendiri, dan orang tersenyum. Padahal bikin emas yang berton, terus ada bikin. Jadi kalau harta rikas, wama yujatu dan ada barang yujatu yang didapat yang dikasih dari barang apa namanya yang terpendam masa jahiliyah, rikas itu dari barang-barang emas atau perak yang dipendam oleh orang-orang sebelum masa Islam. Itu namanya rikas. Fafihi al-khubuz. Fafihi maka ialah di dalam Fafihi maka ialah di dalam al-khubuz seperlima.
satu dan dizakati. Bukan kemudian mungkin faktornya. Orang-orang yang dulu saya ceritakan dan menjadi kaya mendadak itu mungkin lupa bayar zakat. Pokoknya semua harus dijual, ikan sapi, ikan sawah. Belakangan sudah jadi miskin lagi. Tidak barokah. Mungkin diantaranya adalah tidak di zakat. Saya pas pulang sekolah dulu, sekolah SD, sekolah saya itu 5 kilo jalan kaki. Kan dengar kalau di sana lagi gali emas, pulang dari sekolah saya lihat. Kadang tanah yang sudah di atas itu tak cari itu dapat juga. Kecil-kecil kayak jagung, kayak beras, cincin. Pulang tak kasihkan ke bapak saya. Pikiran saya nanti bapak senang. Apa ini? Mas, dari mana? Itu dari sana orang-orang pada gali. Oh iya. Langsung dibuat. Langsung dibuat. Nah, mau, saya nggak mau. Usah pakai hati. Saya nggak mau. Padahal saya dari sekolah sudah senang bahwa itu pulang SD tidak langsung pulang terus jalan nimbrung juga sama orang-orang yang ambil. Ternyata sampai di rumah malah di la ilaha illallah. Faslun ayhana faslun wa tajibu zakatul fitri fi salasati asya. Jadi kalau sebelumnya itu namanya zakat mal. Zakat itu ada dua ya. Zakat mal itu harta. Ada zakat fitrah atau zakat ya. Jadi ada berapa zakat? Ada zakat mal atau zakat harta. Ada zakat fitrah atau zakat mal yang sudah dibahas. Perak, emas, kemudian tambang, bigas, sapi, unta, tanaman, perdagangan, gitu ya. Itu namanya apa itu? Zakat. Syaratannya seperti sudah dibahas, gitu ya. Di samping zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat badan kita ini nanti dizakati. Sepeda motor aja itu, sepeda motor jelek saya itu Karisma tahun 2003. Itu zakatnya itu pajaknya 1 tahun berapa? 200.000. Padahal motor udah berapa tahun? 2003. Masih 200.000. Motor. Kita manusia ini masa kalah dengan sepeda motor? Dapat nikmat banyak dari Allah, dapat hidup, bisa nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa apa-apa, sekolah oleh bisa sholat ini bisa, lompat bisa, jalan bisa. Nah, itu siapa yang beri? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita 1 tahun sekali itu harus disebut dengan zakat fitrah atau zakat. Watajibu dan wajib zakat fitri. Apa zakat fitrah? Bisalah sati asya dengan 3. Bisalah sati asya dengan 3 beberapa. Jadi maksudnya sebab 3 perkara ini
Kalau belum terlengkap tiga hal ini maka dia wajib bayar zakat fitrah. Al-Islamu satu Islam. Islami atau Islamu sama saja ya. Al-Islamu satu Islam. Jadi orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Wa bi ghurubi syamsi dan dengan apa? Terbenamnya matahari. Wa bi ghurubi syamsi dan dengan terbenamnya matahari min akhir yaumin dari hari terakhir ya, min akhir yaumin dari hari terakhir min syahri Ramadhan dari bulan Ramadan ya. Di bentangan Islam yang kedua apa? Ketika sudah dinyatakan malam itu sebagai malam hari raya. Malam hari raya. Biasanya kalau di Indonesia ada pengumuman sidang isbat. Sidang isbat, sidang penetapan awal Syawal atau akhir Ramadan. Jam 7, jam 8 itu diumumkan pemerintah di agama kan bahwa berdasarkan hasil rupiah beberapa tempat di seluruh Indonesia dan sidang beberapa ormas dan pertimbangan beberapa ahli akan diputuskan bahwa malam 1 Syawal adalah ini tanggal sekian. Biasanya malam itu juga. Berarti sejak malam hari raya yang ditetapkan sebagai 1 Syawal. Sejak itulah seseorang wajib bayar, termasuk anak yang lahir di malam itu. Oh, anak lahir di ngepasi maghrib bulan malam takbiran, malam Qadar, itu wajib dizakati. Atau lahir kemudian meninggal di malam itu, wajib dizakati. Paham ya? Banyak orang yang nututi malam hari raya, wajib dibayari. Kalau masih di bulan Ramadan itu tidak wajib, hanya boleh bayar zakat di tanggal 1 Ramadan. Cuman wajibnya ketika apa? Ketika malam 1 Syawal, malam hari raya atau malam 1 Syawal. Banyak orang yang mengenyam hidup malam 1 Syawal wajib bayar zakat atau dibayar zakat. Wa wujudi atau wujuduh ya sama. Wa wujudil fadli atau wa wujudul fadli. Wa wujudil fadli dan adanya kelebihan. Wa wujudil fadli dan adanya anqutihi dari makanan pokoknya orang, anqutihi dari makanan pokoknya orang, dan makanan pokok keluarganya orang, dan makanan pokok keluarganya orang.
tadi. Fi dzalikal yaumi pada hari itu. Fi dzalikal yaumi ya, di hari itu ada kelebihan makanan untuk dimakan lebih punya beras lebih. Di sini kan beras ya, berasnya lebih daripada untuk kebutuhan makan hari itu. Misalnya keluarganya 5, kalau 5 orang butuh berapa ton untuk masaknya? Atau tak pernah masak? Katakanlah kalau butuhnya setengah kilo ya, butuhnya setengah kilo satu hari. Nah, kok dia punya berapa 5 kilo, karena bayarnya zakat berapa 10 kilo, baru dia boleh berkewajiban bayar. Karena zakatnya itu minimal 2,4 itu yang paling rendah. 2 kilo 4 itu paling rendah. Ada yang 2,7. Tapi di MUI Ngawi, saya kan ketua MUI Ngawi, setiap tahun mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani juga sampai saya ditandatangani oleh kepala kantor dan agama Ngawi tentang jumlah nominal uang atau beras yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Yang tahun kemarin itu kita putuskan 3 kilo. Karena memang ada yang katakan 2,4, ada yang katakan 2,5, ada yang katakan 2,7, 2,8. Daripada biar tenang, mendingan ikut yang paling tinggi 2,8. 2,8 tanggung langsung aja 3 kilo. Paham? 3 kilo. Jadi hanya Ngawi itu 3 kilo. 3 kilogram. 3 kilo. 3 kilo beras ya. Karena makanya beras ya. 3 kilo. 3.000 gram ya. 3.000 gram. 3.000 ya. 300. La ilaha illallah. Wa yuzakki an nafsihi wallahu a'lam. Ya Rabbi wa biqani bitaqwa ya Rabbi irhani bi husni rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Sa'id bin Malik Ibn Sinan ini ya. Iya. Iya ini betul. Hadis kedua ya. Wa Abi Sa'id dan dari Abu Sa'id bin Malik, namanya Sa'id bin Malik. Ibni Sinan, putranya Sinan al-Kudri. Radhiya semoga ridho. Radhiya semoga ridho Allah siapa Allah anhuma kepada keduanya Abu Sa'id dan
Malik bin Sinan. Antuma kepada keduanya Sa'id dan Malik bin Sinan. Jadi bapak dan anaknya sama-sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nasa minal ansari saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nasa sesungguhnya manusia. An-nasa sesungguhnya manusia. Minal ansari dari sahabat Ansor. Minal ansari dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat yang pindahan dari Mekah ke Madinah. Sahabat Ansor, sahabat yang memang asli penduduk Minal ansari dari sahabat-sahabat Ansor. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu ialah minta. Siapa nas? Sa'alu ialah minta. Minta sesuatu. Sa'alu ialah minta siapa nas Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diminta fa'aqahu. Fa'aqqa maka memberi siapa Rasul. Fa'aqqa maka memberi siapa Rasul. Kepada nas. Jadi ingat ya, struktur bahasa Arab itu hanya ada dua kalimat harusnya ada dua. Apa pertama? Mubtada ini. Jadi ingat ya, setiap ada ini pasti ada. Setiap ada kata kerja ada lainnya, ada subjek. Tapi kalau dimulai dengan isim, berarti mubtada atau mubtada yang sudah dimasuki inna, karena pura-pura. Tapi sama yang awalnya mubtada itu sebagai subjek dan khabarnya sebagai ready. Ya, ingat yang ketika baca kitab sudah mikirnya mana mubtada. Selebihnya itu pelengkap. All itu pelengkap, zorof pelengkap, naat itu pelengkap, jemajur pelengkap. Tahu kalau bahasa saya terang, subjek, predikat, objek. Objek selain subjek, predikat dan objek, selain ingin main dan maf'ul, itu kalau dalam bahasa Indonesia terang. Keterangannya banyak. Tamis, jahat. Fa'ata maka memberi. Memberi ini kan kata kerja ya. Harus ada mani. Sambil diingat-ingat. Fa'ata maka memberi siapa Rasulullah. Ya, atau ini fa'ilnya bukan Rasul. Fa'ilnya adalah buah apa? Buah yang kembali kepada Rasul. Saya tahu ya. Sahala. Ya, itu diingat-ingat. Jadi ketika baca kitab, tasrifannya diingat-ingat, nantinya juga
Fa'aqta maka memberi siapa huwa, itu ya kan, huwa yang kembali kepada Rasulullah, memberi kepada kepada ini subjek predikat, subjeknya huwa, predikatnya Allah, objeknya dia. Summa ini hanya tambahan saja ini. Summa kemudian di dalam nahu ini summa kemudian sa'alu minta siapa mereka kepada Rasul. Ini coba sa'alu nikah ini apa? Ingin apa ini? Penalti kan? Sa'ala kan? Sa'ala jadi sa'alu minta, ini kata kerja. Fa'il yang mana? Wow, itu Pak. Fa'il yang kembali kepada pikir ya itu ya, sambil dipikir. Suma kemudian saat ku minta siapa mereka nasbu kepada subjek predikat, mulai lagi fa'aqtahu. Jadi bicara itu bicara bahasa Arab itu tanda ingin merangkai kata. Fa'aqta maka memberi siapa Rasul. Fa'aqta maka memberi siapa Rasul kepada nas. Minta dikasih lagi, minta dikasih lagi. Oleh siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi hatta nabi ini kalimat baru lagi nih. Hatta sehingga nafiza habis fi'il. Kerja fi'il punya lain. Hatta sehingga nafiza habis. Apa yang habis? Apa sesuatu indahu yang ada di sisi Rasul. Di fi'il, fa'il dan gerak, subjek, predikat. Udah kan bahasa Arab kan ya? Kita mudah. Pokoknya jangan berpikir sulit. Kita mudah. Pokoknya tanda i'rab itu harus hafal. Tanda i'rab pertama, tanda i'rab itu sudah hafal semua enggak tanda i'rabnya? Cara menghafal tanda i'rab dimulai dari mana? Dari macam-macam kalimat. Kalimat itu ada kalimat isim, ada kalimat ingin, ada huruf kan gitu kan? Isim ada isim mufrad, isim tasniyah dan isim jamak kan itu kan? Tunggal, tasniyah dan jamak. Kalau yang mufrad, rofanya pakai itu kan? Nasabnya, jernya pakai kasroh kecuali isim ghairu. Gampang kan? Untuk masa depan. Rofanya doma, nasabnya fathah, jernya kasroh kecuali kalau isim mushal pakai fathah. Selesai sudah yang isim mufrad. Tinggal isim tas. Isim tasnya rupanya berapa? Alif dan nun ya. Alif dan sebenarnya nunnya juga tidak takwid sebenarnya. Tanda rofanya alif. Cuman karena ada nunnya biar gampang alif dan alif. Jadi isim tasnya rupanya pakai
Nasrob dan Jen. Ya, apa ya? Saya sudah simulkot. Tadi apa simulkot? Doma, hal, asro, kecuali simul sore. Isim tasnya alif, ya, beres. Tinggal gampang. Jama itu ada dua, ada jama salim, ada jama naksir, taksir, lupa naksir. Jama taksir. Kalau jama salim ada yang mudzakkar, ada yang disebut jama mudzakkar. Kalau jama mudzakkar salim, bapaknya wow, muslimuna. Nah, subjeknya ya muslimina. Yes. Dalam zakat salim bapaknya apa? Wow, terus subjeknya bapaknya tanda. Tinggal jamak muannas. Di dalam salim itu romaknya pakai nasab dan jennya pakai Ayo, dalam mana saling apa? Nasabnya beres. Jamak zakat saling beres. Jamak mana saling apa? Tinggal satu tinggal jamak taksir. Kalau jamak taksir persis isi mufrad. Jamak taksir sama dengan isi gimana? Kecuali beres yang isim wis beres. Kecuali nanti ada isi asma komsa itu kan ya. Ampun pengecualian jarang, paling satu kitab itu ada jarang. Yang keluar terus itu abu. Isi asma komsa itu kan bapak pakai mau, nasab pakai hati, jadinya pakai ya itu pengecualian. Kemudian yang min itu ada berapa? Di mudhari, apa? Di mudhari. Kalau mati nggak ada irobnya, mati semua. Pokoknya dihafalkan ke sini. Kalau betul dihafalkan aja. Kalau nanti dibahas sendiri. Yang ada irobnya itu mil mudhari. Bapaknya pakai mil itu mudhari itu ada dua, ada mil sahih, ada mil nah itu yang gangguan ya. Nah, seperti kapan-kapan aja teman saya. Siapa yang ngajar tadi? Bukan saya. Tidak masuk. Jadwalnya malam apa saya? Malam apa jadwalnya saya? Malam Kamis. Nanti malam Kamis saya kejar. Lama nggak ngajar. Ingat-ingat ya. Faqala maka bersabda. Jadi setiap ada sahabat minta kasih kepada Rasul dan minta kasih sampai Rasul tidak punya apa itu dari Rasul. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah kepada Hina al-faqo ketika telah menafkahkan siapa Rasul. Hina al-faqo ketika telah menafkahkan, membelanjakan, tasawufkan, menggunakan siapa Rasul kulla syai'in kepada setiap sesuatu biadi infak sama dengan sedekah memberi kulla syai'in kepada setiap sesuatu biadi ini yang ada di tangannya. Jadi ketika sudah diberikan semua, Rasulullah bersabda, "Ma yakun 'indi min khair."
falan adzakhirahu aku ma apa-apa ya pun ada apa ma inti ialah di sisiku ya pun ada apa ma inti ialah di sisiku min khairin berupa kebaikan, maksudnya khairin kebaikan maksudnya harta. Jadi harta itu seringkali diungkapkan dengan khair, baik. Min khairin dari kebaikan, maksudnya harta. Falan adzakhirahu maka tidak akan menyimpan siapa saya. Falan adzakhirahu maka tidak akan menyimpan siapa saya kepada antum dari kamu sekalian. Maksudnya harta yang saya miliki tidak saya simpan dari ya, maksudnya kalau kalian itu saya kasih. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Waman dan barang siapa yasta'fif menjaga diri siapa yu'ifah maka menjaga kepada Allah maksudnya menjaga diri dari minta-minta. Jadi Rasul itu baru bilang seperti ini ketika permintaannya dituruti, kasihkan. Saya ini sudah gak punya apa-apa, semuanya wes. Kalau memang dibutuhkan saya kasihkan. Tapi habis itu baru nasihati. Barang siapa menjaga diri dari minta-minta. Wa may yasta'fif barang siapa menjaga diri dari minta-minta yu'ifah maka menjaga dirinya kepada man Allahu siapa kalau Allah pada orang menjaga diri tidak minta-minta maka malah dia dijaga oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau bisa itu jangan minta-minta, wis bekerja saja, jangan sampai minta. Jadi kalau orang itu punya potensi semua badannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa menghasilkan uang. Ya enggak? Dengan tangan bisa menghasilkan uang. Uang apa misalkan bekerja, potong kayu, nyabit, terus main tenis, jadi pemain bulu tangkis internasional. Itu dari apa? Tangan. Ada yang pakai kaki, sepak bola, itu atlet lari, atau silat, atau apa saja yang dengan kaki, macam-macam. Allah sudah beri potensi, cuma carilah yang hak. Ada yang dengan ilmu, ada yang dengan fisik. Jadi kalau memang mau berusaha, tidak perlu minta. Tapi kalau ada orang minta, dikasih. Paham ya? وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ وَمَنْ dan barang siapa yastaghni yang mencukupkan diri siapa yastaghni mencukupkan diri siapa yughni maka mencukupkan kepada Allah siapa dan barang siapa yastaghni mencukupkan diri siapa yughni maka mencukupkan diri kepada Allah siapa mau menerima apa adanya itu tidak usah minta-minta, merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan. Tapi kalau selalu merasa tidak cukup, punya 1000 ingin
Pingin 2.000, pingin 10, punya 10.000, pingin 20.000, pingin 1 juta, 2 juta, sehabis-habisnya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Wa man, dan barang siapa yatasabbar, berusaha sabar atau menyabarkan diri. Wa man, dan barang siapa yatasabbar, menyabarkan diri. Sabar itu berusaha untuk sabar. Yusabbir, maka sabar, menjadikan sabar. Yusabbir, maka mensabarkan kepada Allah siapa. Jadi orang sabar itu memang ada usaha untuk sabar. Ya Allah, saya harus sabar. Jadi ini orang berusaha sabar. Dan orang yang berusaha sabar, katanya Rasulullah, Allah akan memberikan kesabaran. Paham ya? Makanya kalau ada orang susah, perlu kita mengingatkan, sabar, sabar. Oh ya, saya harus kuat, nggak boleh kalah. Berarti ada usaha itu untuk kuat. Maka Allah akan memberikan kekuatan menerima ujian. Ya, wa may yatasabbar yusabbir. Barang siapa berusaha sabar, maka Allah memberikan kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'an sabri. Wa ma u'tiya, dan tidaklah diberi. Wa ma u'tiya, dan tidaklah diberi. Ahadun, siapa seseorang, ata'an, dengan pemberian, ata'an dengan pemberian, khairan yang lebih baik, khairan yang lebih baik, wa awsa, dan lebih luas, minas sabri, daripada sabar, minas sabri, daripada sabar. Katanya Rasulullah, pemberian yang paling baik dan paling luas yang diberikan Allah adalah sabar. Oh, orang sudah diberi sabar oleh Allah menghadapi apa saja, tidak sedih, sedih tapi ditahan. Kalau ditahan, sama-sama berupaya sabar, Allah menjadikan dia berubah. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari. Mana ya, Suhaibin, Allah wa'ala. Ya, silakan dibaca dulu targetnya. Targetnya dibaca. Ya, dibaca hadap-hadapan. Ya, pakai mic deh, namanya pakai apa? Ya, dibaca.